Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Tasya Rustama masih menemani dan saya ingin menyapa Anda dimanapun Anda berada, terutama di jaringan 8 kota Smart FM Network. Anda yang ada di Jabodetabek, selamat pagi Smart Listeners. Selamat menempuh kemacetan di Jakarta ya. Smart Listeners hari Jumat ini, tapi kalau pagi-pagi hari Jumat nggak terlalu macet ya, justru nanti akan agak siang tuh baru mulai macet. Dan untuk Anda yang mungkin ada di Surabaya, bagaimana keadaan di kota Anda? Apakah macet juga seperti di ibu kota di Jakarta ini? Atau Anda yang ada di Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado? Bagaimana keadaan di kota Anda? Anda boleh bergabung ya di kesempatan di pagi hari ini dalam program Smart Happiness. Kami masih membahas seputar undervalue. Mengapa sih kita sering meremehkan keajaiban hidup yang terjadi di hidup kita? Dan saya sudah buka link pertanyaan untuk Anda Smart Listeners di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Anda bisa jawab di live chat di sana atau bisa langsung di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart Listeners, gimana sih cara Anda pribadi begitu ya untuk menikmati, mensyukuri dan memaknai hidup Anda? Boleh berbagi sekali lagi di 0812 11 12 959. Baik Pak Arfan, izin mungkin pertanyaan di sesi selanjutnya dijawab begitu ya. Apakah ketika kita undervalue ini, kita melakukan ini, apakah kita nantinya tidak akan menjadi mengglorifikasi atau kayak melebih-lebihkan sesuatu? Karena ada namanya bare minimum begitu kan ya Pak Arfan. Ketika kita menganggap bahwa bare minimum ini sesuatu yang wow, apakah kita tidak akan meloncat ke hal-hal lainnya selanjutnya Pak Arfan? Ya, ini adalah cara melihat ya, Tasya ya. Jadi bahwa misalnya kita punya tim member ya di kantor. Ya memang yang namanya atasan sama bawahan ya. Yang namanya bawahan ya memang dia mengerjakan itu ya karena memang itu kewajibannya kan. Memang wajib kan. Kalau masuk kantor itu kan tanda tangan kontrak bahwa saya akan melakukan ini. Saya digaji sekian kan begitu. Itu kan kewajiban gitu. Ya, tetapi kalau kita melihat itu sebagai sebuah kewajiban, hidup itu hanya masalah hak dan kewajiban, maka hidup itu akan menjadi sesuatu yang transaksional gitu. Dan kita tidak menghargai gitu. Kita tidak mensyukuri itu gitu. Kalau suami merasa punya hak sama istri gitu. Ini kan hak saya sebagai suami gitu. Istri juga begitu. Ini kan hak saya. Jadi semua yang dilakukan oleh orang, semua kebaikan yang dilakukan oleh orang kepada kita, itu kita anggap sebagai kewajiban mereka untuk melakukan itu dan hak kita untuk menerima itu. Nah, disitulah kita seringkali sampai pada situasi yang namanya undervalue. Kita nggak menganggap bahwa mereka untuk bisa bekerja itu seorang anak buah di kantor ya, untuk bisa bekerja itu mereka sebetulnya mengorbankan banyak hal gitu ya. Mulai dari waktunya, tenaganya, energinya, perasaannya, ya apapun gitu. Itu harusnya kita menghargai itu gitu. Jadi ini hanya cara melihat. Jadi nggak salah kalau kita melihat ya yang penting minimumnya tercapai gitu. Atau ya memang kan sudah tugasnya, sudah kewajibannya. Ya benar juga sih gitu. Tapi kalau kita melakukan itu ya nanti kita akan melihat hidup ini hanya sebagai sesuatu yang bersifat transaksional. Jadi kita kehilangan penghargaan kita kepada hidup ini gitu, Tasya. Karena saya bisa ngomong ini juga sebetulnya ya semua orang kan bisa ngomong, belum tentu kita bisa ngomong. Kita bisa ngomong itu kalau kita lagi sakit kita nggak bisa ngomong kan, nggak keluar suara gimana, kita kan nggak bisa ngomong. Kita bisa bernafas ya, emang udah namanya orang hidup bisa bernafas, belum tentu. Ada orang yang tidak bisa bernafas, yang bernafasnya harus dibantu dengan ventilator misalnya. Bernafas sih bernafas, tapi dibantu ventilator gitu. Jadi kita baru merasakan itu ketika kita tidak memiliki itu gitu. Jadi kita memang kurang menghargai apa yang kita miliki. Sampai kita kehilangan apa yang kita miliki, baru kita menyadari bahwa oh iya ya ternyata yang saya miliki itu luar biasa harganya gitu. Jadi memang kecenderungan manusia itu undervalue. Kalau ngelihat punya kita undervalue, kalau ngelihat rezekinya orang kita overvalue malah. Rumput tetangga lebih hijau begitu ya Pak Arfan ya? Betul. Kenapa begitu? Karena kita itu iri hati sebenarnya. Ya, kita iri hati. Nomor satu kita iri hati. Nomor dua kita kurang bersyukur. Ya, nomor tiga kita seringkali melihat kehidupan itu sebagai sebuah ilusi saja gitu. Kayaknya enak ya, kayaknya kalau jadi dia enak ya gitu. Kayaknya kalau jadi pejabat enak ya, belum tentu.
gitu. Kayaknya kalau jadi orang terkenal enak ya, buktinya dia begini begini begini. Belum tentu hidupnya bahagia sebetulnya. Mhm, Gitu mhm. Tasya. Itulah yang namanya over value. Ketika kita melihat kehidupan orang lain, kita over value. Ngelihat kehidupan kita, kita under value. Nah begitu. Oke. Saya tergelitik dan teringat, Pak Arfan, ketika ledek-ledekan dengan salah satu senior begitu ya, masih muda, iya, belum tentu, umur kamu sampai ke saya," ngomongnya seperti itu kan. Oh ya, itu saya jadi tersadar. Oh iya, memang beliau lebih tua, beliau lebih, apa namanya, senior begitu, tapi belum tentu umur saya ini yang muda ini justru sampai begitu kan ke umurnya. Ternyata ini umur, kemudian apa hal yang kita lalui hari ini itu juga merupakan suatu berkat yang harusnya gitu ya Pak Arfan, bisa menjadi, penyadar kita dan membuat kita bersyukur di setiap harinya. Ya betul, betul. Jadi Mmm, usia kita kan kita nggak pernah tahu. Banyak sekali loh bener, orang yang sehat-sehat, ya, yang segar, tahu-tahu kecelakaan, meninggal. mhm, Ya, jadi memang nggak kita nggak tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat orang yang lebih senior dari kita, belum tentu loh kita bisa mencapai umur sepanjang dia gitu kan. mhm, Nah, mhm, jadi dan itu nggak apa itu bukan sesuatu hak kita gitu loh. mhm, Bukan sesuatu yang apa namanya eh, pasti kita dapatkan iya, gitu. Jadi apapun coba deh kita melihat hidup ini sebagai sebuah berkah gitu. Bisa makan gitu. Ah, semua orang juga bisa makan kan gitu kan. mhm, mhm, Belum tentu loh semua orang bisa makan. Bisa minum, ah, semua orang juga bisa minum. Belum belum tentu semua orang tuh bisa bisa minum. Ada orang yang mau makan saja susah. iya, Mau minum saja susah. Bukan karena tidak ada ya. mhm, Bukan mhm. karena tidak punya uang, tapi karena nggak masuk makanannya gimana. Mhm, mhm, mhm. Oke, Pak Arfan, bagaimana biar tetap berada di tengah begitu kan? Kita mensyukuri apa yang kita punya, kita bersyukur dengan keajaiban hidup yang kita miliki, tapi kita juga tidak stuck di situ Pak Arfan, tetap mengejar, apa yang ingin kita kejar, impian dan mungkin kesuksesan yang kita harapkan. Gimana agar tetap ideal? Jadi kita harus ingat gitu, rumus kesuksesan sama rumus kebahagiaan itu beda gitu. Mmm, Jangan disama-samain. Ada orang yang suka nyama-nyamain gitu. Rumus kebahagiaan adalah rumus kesuksesan. No, itu dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana menyeimbangkannya itu tugas setiap orang menyeimbangkannya. Kayak misalnya gini, rumus kesuksesan itu cepat, ya, rumus kebahagiaan itu lambat mhm, gitu. Kalau sukses itu mempercepat, kalau bahagia itu memperlambat. Kalau sukses itu pikirin apa yang belum kamu dapatkan. Ya kan? Mikirin apa yang belum kita dapatkan, kita pikirin supaya kita bisa mengejar itu. mhm, Kalau bahagia mikirin apa yang sudah kita dapatkan. Itu kan beda kan? Jadi kalau mau sukses dan bahagia ya dua-duanya mikirin apa yang belum kita dapatkan, berarti kita mengejar target kita. Mikirin apa yang sudah kita dapatkan, itu akan menghasilkan rasa syukur, ketentraman, ya perasaan yang bisa memvalue secara benar gitu. Jadi bukan undervalue gitu. Jadi emang rumusnya beda gitu. Gitu. Tapi saya mungkin bisa memberikan beberapa hal yang harus kita waspadai gitu. Ya, supaya dalam hidup ini kita tidak undervalue. Ya, yang mhm, pertama itu tadi, ya kita seringkali meremehkan apa yang kita miliki, mhm, ya, dan kita seringkali pikiran kita dipenuhi oleh apa yang tidak kita miliki, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita seringkali meremehkan apa yang lama mmm, dan kita menghargai apa yang baru, gitu. Jadi sesuatu yang lama itu buku ini bagus tapi ini lama, lagu ini bagus tapi ini lagu lama. Apapun yang lama itu langsung value-nya langsung turun gitu. Ya, padahal belum tentu yang baru itu lebih bagus daripada yang lama kan. mhm, mhm, Ya, konsep yang baru, lagu yang baru, ajaran yang baru, seolah-olah lebih bagus dari ajaran yang lama gitu, dari konsep yang lama, dari lagu yang lama. Nah, kita lebih menghargai yang baru daripada yang lama gitu. Misalnya punya tas baru ya, punya tas baru lebih dihargai itu daripada tas yang lama, padahal belum tentu juga itu lebih bagus gitu. Satu lagi, kita seringkali lebih menghargai apa yang jauh, mmm, kita kurang menghargai apa yang dekat. ya, Gitu. Sehingga kita kan seringkali yang namanya berkomunikasi kan sama orang-orang yang jauh semua kan. ya, Sama orang-orang yang dekat kita cuma menyapa sebentar, kemudian kita sibuk dengan gadget kita kan begitu. mhm, Karena kita lebih menghargai orang-orang yang jauh gitu. Misalnya Tasya sekarang ini sering ketemu pembicara-pembicara terkenal nggak sekarang? mmm, mhm.
Sering kan karena bekerja di Smart FM. Ya. Semakin sering ketemu, penghargaan Tasya terhadap orang itu semakin turun. Ketimbang pembicara atau motivator misalnya yang Tasya nggak pernah ketemu sama dia tuh nggak pernah ketemu. Itu Tasya memberikan value kepada orang itu tuh mungkin tinggi sekali. Kenapa? Karena nggak pernah ketemu, jarang ketemu atau bahkan nggak pernah ketemu sama sekali. Itu hanya ada dalam bayangan Tasya. Tapi ketika ketemu sama banyak orang, ya sebetulnya itu orang terkenal juga, motivator terkenal juga, tapi udah sering biasa lah gitu. Gitu. Udah nggak aneh lagi, udah biasa kan gitu. Jadi kita memberikan penghargaan yang kurang kepada sesuatu yang dekat kita. Kita memberikan penghargaan yang berlebih pada sesuatu yang jauh dari kita. Oke, baik. Harus diwaspadai. Baik. Wah, ini jadi pengingat juga nih ya Pak Arfan ya. Apakah kita harus stay alert begitu? Harus ketika misalnya itu naturally terjadi nggak sih atau terjadi di hidup kita nggak sih Pak Arfan? Maksudnya memang begitu tendensinya kah atau sebenarnya itu dibangun oleh masa lalu kah atau seperti apa? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya begitu ya Pak Arfan. Faktor-faktor pembentuk kita ini sebagai individu yang akhirnya jadi undervalue terhadap hal yang lain. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya, ini juga sudah cukup ramai Pak Arfan, nanti izin saya bacakan begitu ya untuk komentar-komentar yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Dan kita jeda dulu sejenak Smart Listeners, masih dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Dan Anda sekali lagi saya undang di 0812111299 atau live chat YouTube Radio Smart FM. Smart Listeners, kami masih bersama Anda dalam program Smart Happiness, masih membahas seputar undervalue. Mengapa kita sering meremehkan keajaiban hidup? Sudah bergabung bersama dengan kami para pendengar di kesempatan pagi hari ini, nanti akan saya bacakan ya. Tapi sebelum itu kita mungkin kulik dulu nih Pak Arfan. Kami mau tahu ada nggak sih workshop terdekat yang diadakan oleh Pak Arfan? Izin mungkin untuk mic-nya dibuka, silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya. Workshopnya ada di bulan Oktober, tanggal 16 dan 17, jadi masih sebulan lagi ya. Saya mengajak teman-teman semua, ini workshop yang luar biasa di Hotel Fairmont, Jakarta. Jadi ini offline. Kita ketemu di Hotel Fairmont selama 2 hari, ya 16 dan 17 Oktober, dan kita akan belajar mengenai yang namanya Leading with Happiness. Bagaimana seorang leader itu bisa memimpin dengan bahagia, gitu. Menciptakan tim yang optimis, penuh semangat, dan militan gitu, dan bisa berkomunikasi lintas generasi ya, dari Gen X, milenial dan juga Gen Z. Nah, ini investasinya 6 juta rupiah ya, karena ini di hotel yang sangat bagus ya, dan makan siang 2 kali, ada coffee break 4 kali ya, kemudian dapat buku dari saya, kita bisa kenalan dari berbagai perusahaan, teman-teman dari berbagai industri, dapat teman baru, mindset baru, wawasan baru. Jadi investasinya cukup oke ya, 6 juta rupiah. Tapi kalau Anda daftar hari ini saja nih, saya berikan harga spesial 5,6 juta rupiah. Untuk hari ini saja, tapi ya besok-besok nggak ada lagi gitu ya. Silakan daftarkan diri Anda ke 0812 12345 949. 0812 12345 949. Oke, terima kasih Pak Arfan. Silakan Smart Listeners, untuk Anda yang ingin menciptakan tim yang luar biasa, langsung ikut serta di workshopnya Pak Arfan. Dan Anda mungkin jika terlewat begitu nomornya, boleh langsung hubungi ke Smart FM. Karena hari ini saja ada diskonnya loh. Jumat berkah ya Pak Arfan ya. Oke, Pak Arfan, izin untuk mungkin dibacakan ini beberapa respon begitu ya, agar waktunya sempat. Dari Pontianak, Pak Alex bergabung bersama dengan kami. Cuaca cerah di sana, katanya Pak Alex. Beliau juga mengalami masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang menyadari juga waktu cepat berlalu. Beliau bersyukur apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan cara bersyukurnya Pak Alex adalah menerima keadaan yang ada. Bergabung bersama dengan kami, selamat pagi juga Pak Karmoses. Pagi Pak Arfan, bagaimana kalau dari pihak lain ada yang menilai rendah terhadap kita? Apa itu hal yang wajar atau bagaimana? Mungkin di sini nanti Pak Arfan untuk dijawab begitu ya. Dan Pak Hairul Santosa ini bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi Mbak Tasya dan Pak Arfan, semoga sehat selalu katanya.
Cara merasakan syukur yang sederhana untuk beliau adalah ketika berkumpul dengan teman-teman SD, SMA, SMA, kuliah dengan berbagai cerita dan dinamikanya dalam menjalani hidup. Itu akan membukakan hati kita betapa bersyukurnya saya sampai hari ini. Kemudian bergabung juga bersama dengan kami, ini Bapak Denny. Saya bekerja di dunia sales yang selalu harus cepat dan capai target. Sulit untuk ada kata bahagia, Pak, karena meleset akan ada SP1, SP2 dan sebagainya sampai determinate. Gimana caranya untuk tetap produktif di saat under pressure, Pak Arfan? Boleh ya dijawab ya nanti ya. Boleh dijawab dulu sekarang karena masih ada beberapa respon lagi. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak teman-teman semua, Pak Alex di Pontianak, terima kasih. Waktu cepat berlalu betul. Jadi rumusnya tadi don't blink ya, jangan jangan ngedip gitu ya. Karena begitu kita ngedip aja udah lewat tuh nikmat dan rahmat berkah yang kita dapatkan gitu. Pak Karmoses, kalau dari pihak lain yang menilai rendah kita ya itu urusannya mereka, bukan urusan kita ya. Jangan mengurus sesuatu yang bukan urusan Anda ya. Itu akan mengurangi kebahagiaan Anda gitu ya. Itu urusan mereka lah gitu ya. Dan bagaimana sih kita bisa mengontrol persepsi orang kan susah gitu. Yang bisa kita ciptakan kan adalah membangun diri kita yang sebaik-baiknya gitu. Pak Hairul Santosa berkumpul dengan teman-teman. Nah ini ya kita jangan lupa ya kadang-kadang berkumpul itu juga kita seringkali over value sama orang lain gitu. Melihat jadi itu jadi sebuah ajang untuk pertama itu bisa jadi ajang untuk pamer kesuksesan gitu ya. Yang kedua diam-diam menjadi sebuah ajang iri hati gitu karena kita over value sama orang, kita melihat kayaknya hidup dia bahagia banget ya, harmonis banget ya, romantis banget ya gitu ya. Setiap setahun bisa berapa kali jalan-jalan ke luar negeri kan akhirnya jadi kita jadi under value sama nasib kita gitu dan over value sama kehidupan orang lain. Yang membuat kita jadi kurang bersyukur dan tentunya kurang bahagia. Jadi hati-hati juga itu dengan acara-acara reuni-reuni semacam itu. Pak Denny, orang sales cepat capai target, tetap produktif. Ya itulah, makanya harus diimbangi. Ya, memang rumus sukses itu. Rumus sukses itu. Jadi rumus sukses dan rumus bahagia itu nggak boleh disamain gitu. Jadi jangan kita sama-samain. Rumus bahagia sayangnya bukan ini. Gitu. Makanya harus diimbangi. Makanya tadi saya buat workshop yang namanya Leading with Happiness. Bagaimana kita mengimbangi orang-orang yang dipecut itu tadi, suruh capai target, cepat, produktif, bisa bekerja under pressure, tapi juga tetap bahagia. Nah itu kan ada rumusnya makanya. Jadi smart happiness ini penting, bukan karena kita tidak membahas mengenai kesuksesan. Yang kita bahas adalah kebahagiaan, dan rumus kebahagiaan dan kesuksesan itu beda gitu. Itu yang ingin saya katakan. Jadi kalau Anda mengatakan cepat mencapai target, bekerja produktif under pressure, itu rumus kesuksesan. Kebahagiaan itu bukan itu, gitu. Tapi sukses itu penting, bahagia juga penting, karena itu mari kita capai keseimbangan. Nah, caranya gimana? Nah, itulah salah satunya ada workshop Leading with Happiness itu. Gitu. Juga saya juga punya satu workshop lagi sebetulnya. 7 Laws of Happiness itu ada secara online juga ada. Nanti di tanggal 4 dan 5 Oktober itu online tapi itu. Itu juga caranya juga sama kira-kira kalau leading with happiness itu bagaimana kita memimpin tim, bagaimana menjadi leader ya, tim leader. Kalau 7 Laws of Happiness bagaimana menjadi team member atau bagaimana mencapai kebahagiaan di tengah hidup yang sangat menantang ini gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arfan. Ini juga bergabung di YouTube channel kami. Ada Pak Kuku. Selamat pagi Pak Arfan, Kak Tasya. Tim SFL Bandung katanya cara menikmati hidup dengan saling memahami kelebihan dan kelemahan dengan komunikasi yang baik. Pak Sasongko bergabung, sesuatu kondisi yang sering dialami membuat kita biasa aja atau under value. Benarkah demikian Pak Arfan? Mohon pencerahannya. Bergabung juga DDR Has. Enjoy the present moment, mindfulness katanya. Oke, silakan Pak Arfan. Ya betul, enjoy the present moment. Karena present itu yang kita miliki hari ini, rezeki kita cuma itu gitu. Ya masa depan belum tentu itu rezeki kita kan, belum tahu. Masa lalu ya sudah jelas rezekinya kayak apa kan, itu di masa lalu. Jadi yang harus kita nikmati adalah hari ini. Buka mata, buka telinga, buka hati, nikmati hari ini. Itulah yang namanya mindfulness. Itu namanya kalau bahasa apa namanya itu carpe diem. Nah, itu ya, carpe diem itu. Bahasa Latinnya itu ya, carpe diem. Nikmati hari ini gitu ya. Kemudian Pak Sasongko, apakah yang biasa kita alami sering menjadi under value? Iya gitu. Kita ketemu, Tasya ketemu seorang motivator hebat misalnya, siapapun itu ya.
pertama ketemu kan, wah hebat nih dia nih, wah aku seneng nih, bisa kenalan sama dia, bisa foto sama dia. Itu pertama ketemu. Besok ketemu lagi udah biasa, besoknya lagi bahkan menyapa juga enggak kan gitu. Iya kan, karena udah biasa banget ya dia, kita ngelihat dia juga udah biasa gitu. Saya kan mengalami begitu kan. Kalau kalau saya pergi ke seminar-seminar, itu kan banyak yang mau foto sama saya kan banyak kan. Pak foto Pak gitu. Tapi bagaimana dengan teman-teman saya di kantor coba? Kira-kira mau foto sama saya nggak? Kan gitu kan? Gitu kan. Kalau wah foto dulu dong Pak, jangan jangan buru-buru pergi Pak. Oh banyak yang ngantri, mau foto aja ngantri gitu. Kenapa? Karena jarang ketemu. Coba kalau udah setiap hari ketemu saya kan biasa aja. Mm-mm. Diajak makan siang sama saya pun misalnya ya saya ngajak makan siang tim saya ya. Mm-mm. Ya biasa aja gitu ya karena ya biasa aja gitu. Itu memang ketika kita sering ketemu dan sebagainya seringkali terjadi penurunan Mhm. eh, apa namanya value kita. Jadi itu yang namanya under value. Nah, karena itu caranya saya berikan tadi caranya gimana supaya nggak terjadi under value itu. Jangan melihat apa segala sesuatu itu sebagai urusan hak dan kewajiban saja gitu. Ah ini kan sudah memang kewajiban. Ah ini memang sudah hak saya gitu. Hak saya misalnya yang namanya karyawan, hak saya di apa namanya diperlakukan baik oleh atasan itu hak saya gitu. Ya memang sih, tapi kalau kita ngelihat seperti itu kita nggak akan bahagia gitu. Kita harus melihat segala sesuatu itu sebagai sebuah rahmat, hadiah, berkah. Bisa bernafas itu rahmat, bisa ngomong itu rahmat, bisa berjalan itu rahmat. Kita baru tahu nanti ketika kita kehilangan itu. Ya. Kita baru sadar, oh iya ya, saya mengabaikan itu. Kesehatan itu rahmat yang luar biasa besar gitu. Jadi saya sehat tapi saya nggak punya uang. Uang bisa dicari. Kesehatan itu yang nomor satu. Itu yang seringkali kita abaikan gitu. Jadi eh, kehidupan itu akan terasa indah kalau kita melihat segala sesuatu itu sebagai rahmat, berkah, anugerah, hadiah gitu. Itu Tasya. Baik, oke Pak Arfan, terima kasih untuk insight-nya di pagi hari ini. Namun izin kita harus tutup nih perbincangan di pagi hari Ya. ini. Semoga bisa menginspirasi dimanapun Anda berada, Smart Listeners menjadi penguat begitu ya di tengah mungkin yang terjadi belakangan ini, baik itu di kondisi sosial, kondisi pekerjaan, ataupun kondisi apapun yang mungkin sekarang sedang Anda lewati. Bagaimana mensyukuri atau melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi di kehidupan Anda agar lebih bahagia. Tiga tadi ya Tasya ya. Tiga. Kita seringkali apa tadi? Lebih menghargai apa yang tidak kita miliki. Ya. Menghargai apa yang sudah kita miliki. Kita seringkali lebih menghargai apa yang baru, kurang menghargai apa yang lama. Kita seringkali lebih menghargai apa yang jauh, kurang menghargai apa yang dekat. Nah, saya tambahin satu lagi. Kita seringkali lebih menghargai apa yang sulit. Hmm. Sorry, lebih menghargai apa yang sulit, betul ya. Kita lebih menghargai apa yang sulit gitu. Kita kurang menghargai apa yang mudah. Udah. Kita seringkali under value gitu sama hal-hal yang mudah. Sama ketika datang seminarnya gratis, malah jadi nggak datang. Giliran bayar mahal. Harus datang begitu kan? Harus datang. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Arfan dan terima kasih Smart Listeners sudah bergabung bersama dengan kami. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama. Saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.